Oke, jadi hari ini itu hari Minggu, tanggal 26 Februari ya, jam 12:01 malam. Di video sebelumnya kan aku membahas soal membongkar trik oknum teknisi AC. Nah, di video kali ini masih berhubungan dengan video sebelumnya, masalah itu juga, oknum teknisi AC itu ya. Jadi di video kali ini aku membahas masalah tips menghindari oknum teknisi AC. Oke lah, kita mulai aja ya. Jadi tuh di sini aku punya 7 tips. Ini versi dari aku ya. Eh, nggak tahu sih eh ampuh atau enggak. Cuman inilah yang menurutku, aku sebagai teknisi, inilah yang seharusnya untuk kalian si customer tuh yang kalian lakukan terhadap teknisi. Oke, kita mulai aja lah kali ya. Yang pertama itu ada, pilihlah jasa layanan servis AC yang profesional, dalam tanda kutip ataupun dalam artian yang profesional itu yang menggunakan aplikasi aplikasi jasa jasa gitulah. Contoh kayak kemarin-kemarin tuh kan sempat ada tuh dari Gojek, GoClean ya kan. Nah, yang seperti itu, kenapa aku bilang seperti itu, karena kalaupun kita misalnya itu nggak puas dengan kinerja mereka, ataupun si teknisi tadi ini, oknum ini tadi ini kerjanya nggak bagus, kita mau komplain, nah kita tuh nggak was-was karena ini kan semua orderan by aplikasi. Jadi kalau misalnya pun dari pihak teknisinya nih mau aneh-aneh, kita tuh tinggal main di ratingnya aja. Nah, yang sama seperti kita yang tahu lah, masalah rating di aplikasi ini kan sangat sangat berpengaruh berpengaruh kali gitu untuk si aplikasi ini tadi. Jadi kalau misalnya kita nggak puas dengan kerja si teknisi ini, kan kita bisa main di ratingnya itu tadi. Nah, kalau misalnya kalian memanggil jasa teknisi itu bukan dari aplikasi, ini misalnya ya. Kalau misalnya tuh si teknisi ini kurang amanah, terus pun kerjanya kurang bagus, gitu kita mau komplain, dia langsung hilang kontak. Nah, itu kan kita sendiri yang rugi itu kan. Nah, gitulah. Jadi saran aku, bagus memanggil jasa teknisi by aplikasi. Itu yang pertama. Yang kedua tuh, pantau kerja si teknisi ini tadi. Jadi kalau misalnya di kalian itu ada banyak waktu untuk melihat langsung cara kerja si teknisi, bagus kalian pantau aja, ya kan. Jadi kalian tahu nih apa-apa aja yang dikerjain sama dia kan gitu. Contoh misalnya kayak kemarin yang aku bilang kan, masalah nyuci sama tambuh preon. Kalian lihat coba ke outdoornya itu, betul-betul ditambah sama dia enggak. Nah gitu ya kan. Oke, yang ketiga, belajar tentang atau sedikit mengetahui tentang AC. Nggak, kalian tuh nggak semua harus kalian ketahui, nggak. Pada inti-intinya aja. Contoh misalnya di video-video sebelumnya kan aku membahas masalah kapasitor, termistor, seperti itulah. Karena dua komponen inilah yang sering rusak di unit AC kalian. Yang namanya preon habis tuh itu jarang sih. Ya sama seperti yang video ku bahas juga. Preon tuh bakal habis kalau dia ada kebocoran. Nah, itu dia. Jadi yang perlu kalian ketahui, kalian tuh cuman harus mengetahui beberapa komponen aja. Kayak tadi lah, termistor, kapasitor. Kalau misalnya AC kalian model-model lama, ada juga namanya overload. Nanti aku bakal bahas juga masalah overload ya. Karena cuman 3 komponen ini tadi aja yang sering-sering rusak di AC itu tadi. Oke, next yang keempat itu ada mengetahui atau mencari tahu harga spare part AC. Nah, ini yang sering keliru. Keliru itu dalam artian gini. Kalau misalnya kita menjumpai oknum teknisi yang
banyak mengolah. Contoh misalnya kayak harga kapasitor kan semalam udah aku kasih tahu tuh harganya bervariasi, ada yang 35.000, ada yang 45.000, dan ada yang 85.000, tergantung merek, tergantung ukuran, ya kan. Nah, kebanyakan si oknum-oknum tadi ini membuat harga tuh suka-suka hati mereka aja. Contoh misalnya kita bilang lah ukuran mikro kapasitornya itu sekitar 25 mikro. Harga aslinya di toko itu sekitar 55.000 untuk yang paling bagus mereknya. Itu 55.000. Tapi penyampaian si oknum ini tadi ke si customer bahwasannya harganya itu 250.000, itu harga barang. Belum termasuk jasa. Nah, yang seperti ini kan bisa merugikan kita semua kan gitu. Yang seharusnya kita bayar cuman berapa ratus ribu include sama jasanya, ini sampai hampir 300 bahkan 400.000 hanya untuk kapasitor aja, yang harga aslinya itu cuma 55.000. Itu udah paling bagus. Masalahnya iya, kalau yang dibeli yang paling bagus, kalau yang paling murah dibeli apa nggak berkali-kali lipat kita rugi kan gitu. Nah, itu tadi yang keempat ya. Yang kelima nih ada cuci aja dulu. Nah, jadi dari satu yang sampai dengan kelima inilah kata-kata ataupun pengetahuan yang wajib harus kalian ketahui. 5 tips yang ku baca ini tadilah yang harus kalian terapkan ke si oknum teknisi ini tadi. Jadi kalau kata-kata cuci aja dulu ini maksudnya gini. Ya sama sih sama video sebelum-sebelumnya kan kita bahas masalah cuci AC tambah isi freon. Nah, itu tuh nggak ada. Jadi kalian cukup bilang aja udah cuci aja dulu bang. Nanti itu ngisi-ngisi freonnya, bilang gitu aja, ya kan. Jadi kalau misalnya si oknum tadi nih ngomong, ini mau sekalian tambah freon bu, udah nggak usah bu, apa nggak usah, cuci aja dulu, nanti nambah freonnya, bilang gitu aja. Karena masih dingin ya ini, karena kotor aja dia pakai kurang dingin, bilang gitu aja, aman itu. Masalah kurang freon kan kemarin udah aku bahas juga tuh kan. Nah, jadi untuk kalian yang belum nonton video-video aku sebelumnya, tonton aja dulu biar nanti kan pas nonton video ini kalian relate gitu. Oke, tadi yang kelima, ini yang keenam. Kerjai di tempat. Nah, jadi eh, beberapa oknum teknisi itu mereka kerap sekali membawa ataupun ya membawa contoh misalnya outdoor kalian rusak nih, udah jadi dibilang dia, oh nih nggak bisa bu kami kerja di sini karena ada beberapa alat yang nggak bisa dibawa kemari untuk memperbaikinya. Nah, itu sebetulnya alasan dia aja sih. Itu mau kerusakan apapun di outdoor ataupun indoor itu bisa dikerjai di tempat. Nah, itu bisa dikerjai di tempat. Lain cerita ya kalau misalnya si teknisi itu dia udah kadung janji dengan si customer lainnya untuk waktu sekian. Contoh misalnya dia ke tempat kalian tuh jam 1 siang. Sementara dia ada janji di customer lain di jam setengah 2. Nah, kerja dia kan cuma setengah jam aja. Sementara untuk membongkar itu, memperbaiki itu dia memerlukan waktu 1 jam. Kan kurang tuh. Jadi kalau misalnya dia mau memperbaiki ke rumah, apa mau dibawa ke rumah sama dia, lihat-lihat dulu apa yang mau dibawa. Contoh misalnya, kalau outdoor itu yang mau dibawa dia, itu udah ngarang cerita dia. Karena sejatinya outdoor itu bisa dikerjain di tempat, kalaupun nggak sempat waktunya, ya bikinlah alasan entah nanti saya balik lagi atau gimana. Cuman kalau misalnya di bagian PCB yang mau dibawa dia ke rumah, ya itu kasih aja sama kalian, nggak masalah itu. Kalaupun mau dilarikan dia, mau apa dia ngambil dari PCB itu apa gitu. Tapi lain lagi, sebetulnya sih pembahasanku ini belum bisa 100% yang di nomor 6 ini ya, belum bisa 100% dipastikan ampuh gitu. Jadi pada intinya kalian tuh jangan sampai memberi ataupun ngasih
barang-barang kalian tuh ke si teknisi itu. Oke, ini masuk yang ke-7. Yang ke-7 tuh kasih uang tip. Memang agak sepele, cuman kalau si teknisi ini kalian kasih uang tip, dia tuh bakal kerja dengan sungguh-sungguh, dan tentunya pun dia tuh bakal merasa kalian itu royal dengan si teknisi ini tadi. Jadi si teknisi ini tadi agak segan dia mau mengolah kalian karena kalian udah terlanjur baik ke dia kan gitu. Memang dia agak sepele sih, cuman alangkah baiknya ya seperti itulah, dikasih uang tip. Oke lah, di video kali ini mungkin cuman ini aja yang bisa aku kasih kalian. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu juga. Mungkin next video kita bakal bahas masalah tentang cara pengisian preon, mungkin seperti itu. Ya udahlah, jangan lupa di like ya, subscribe, dan komen, share juga ke teman-teman kalian atau ke siapapun, biar supaya kita belajar di sini sama-sama. Oke.